Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnaini Adinda Pratiwi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas farmakologi molekuler yang berjudul Formulation versus Antiparasitic Resistance. Berikut topik yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua pengertian resistensi antiparasit, yang ketiga jenis parasit, yang keempat resistensi protozoa, yang kelima resistensi cacing, dan yang keenam resistensi arthropoda. Dimulai dari pendahuluan, meningkatnya resistensi antiparasit merupakan masalah baru, tidak hanya di bidang kesehatan namun juga di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadi masalah karena meningkatnya resistensi tidak diimbangi dengan adanya peningkatan penemuan agen antiparasitnya. Resistensi antiparasit sendiri merupakan kemampuan parasit yang telah berubah secara genetik untuk bertahan terhadap pengobatan antiparasit yang pernah dilakukan sebelumnya. Parasit berkembang melalui mekanisme yang unik dan inovatif agar dapat bertahan terhadap pengobatan antiparasit. Jenis antiparasit ada 3 macam secara garis besar. Yang pertama yaitu ada protozoa, lalu ada cacing, dan yang ketiga ada arthropoda. Untuk protozoa sendiri, saya mengambil contoh penyebab penyakit malaria yaitu Plasmodium spp. Dan untuk cacing sendiri yaitu contohnya ada Taenia solium dan Taenia saginata penyebab penyakit cystis cercosis. Dan untuk arthropoda sendiri ini bisa berperan sebagai parasitnya sendiri atau sebagai vektor. Kalau untuk sebagai parasitnya sendiri, contohnya yaitu kutu skabies atau kutu penyebab skabies, namanya Sarcoptes scabiei. Dan kalau untuk sebagai vektor atau pembawa, contohnya yaitu nyamuk Anopheles atau penyebab penyakit dari malaria, pembawa penyakit penyebab malaria. Untuk resistensi protozoa, di sini saya mengambil contoh yaitu golongan Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax yang merupakan penyebab penyakit malaria dan biasanya menyebabkan keparahan seperti itu. Contoh obatnya di sini ada beberapa macam yang saya tampilkan, ada chloroquine, amidiaquine, quinin, mefloquine, primaquine, lumefantrine, sulfadoxin, ada pyrimextamin, proguanil atau vakuon, artemisin artesunat, dan artemeter. Saya mengambil contoh untuk obat-obat golongan chloroquine, amodiaquine, quinin, mefloquine. Ini mekanisme kerjanya yaitu menghambat detoksifikasi heme. Nah, untuk resistensinya sendiri mekanismenya yaitu terjadi mutasi gen PF-CRT. PF-CRT itu apa? PF itu Plasmodium falciparum, CRT itu chloroquine resistant transporter. Jadi ketika ada mutasi di gen ini menyebabkan obatnya nanti menjadi resisten karena tidak dapat bekerja seperti maksimal pada umumnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu resistensi cacing. Penyebab resistensi cacing itu yang pertama peningkatan mekanisme regulasi efflux seluler. Yang kedua, meningkatnya metabolisme obat. Yang ketiga, perubahan set reseptor obat sehingga menurunkan ikatan. Dan yang terakhir, penurunan ekspresi reseptor sehingga menurunkan jumlah reseptor. Seperti contohnya resistensi yang terjadi pada golongan makrosiklik lakton. Contoh obatnya yaitu ivermectin dan milbemycin. Target kerja obat ini terletak pada ligand gate kanal klorida. Apabila ada inisiasi mutasi pada gen yang mengkode protein tersebut, maka akan memicu terjadinya resistensi. Sedangkan untuk resistensi arthropoda sendiri, itu mekanisme terjadinya yang pertama insektisida. Arthropoda ini saya mengambil contoh itu hama yang menjadi penyebab penyakit pada tanaman. Nah, mekanismenya sendiri itu seperti apa? Yaitu yang pertama insektisida. Insektisida itu merupakan obat untuk mengatasi hama tersebut atau untuk membunuh hama. Insektisida gagal menyasar target serangga yang berada di bawah daun. Lalu terjadinya penurunan penetrasi akibat kulit serangga yang menebal. Mutasi pada tempat ikatan target menyebabkan insektisida menjadi tidak sensitif.
Lalu, metabolisme pestisida memanfaatkan mekanisme molekuler secara internal. Fase 1 adanya modifikasi epigenetik melalui metilasi DNA atau modifikasi histon yang merubah ekspresi gen saat adanya paparan pestisida. Fase 2, faktor transkripsi memodulasi ekspresi respon xenobiotik yang dimediasi oleh CNC-MAF. Fase 3 terjadi overekspresi enzim yang menyebabkan detoksifikasi atau ekskresi molekul pestisida yang entomotoksik. Terus selanjutnya simbion mikroba internal memfasilitasi peningkatan resistensi dengan cara mendetoksifikasi senyawa toksik atau memperantarai enkapsulasi molekul toksik dengan mengaktifkan sistem imun serangga. Lalu adanya mutasi gen tunggal atau multigen yang dapat memfasilitasi resistensi genetik terhadap pestisida. Seperti itu. Untuk referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk presentasi ini mohon maaf Bu, saya pakai referensi yang baru karena referensi yang awal sepertinya susah dan saya nyarinya waktu itu juga cepat-cepat, jadi kurang maksimal. Jadi saya untuk presentasi ini berusaha untuk mencari referensi yang baru, tapi ya semoga sedikit menambah pengetahuan atau semoga benar ya Bu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.